Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Naufal Hakim dari BKPI semester 6. Nah, nanti di belakang ini akan ada tugas video untuk EAS yang ditugaskan oleh Pak Fikri untuk memenuhi tugas EAS tersebut. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengawali dengan pengertian traumatik dan juga konseling traumatik. Yang pertama, pengertian traumatik menurut Judith Herman, yaitu trauma psikologis yang terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa yang melampaui kemampuan dirinya untuk mengatasi tekanan yang muncul sehingga menimbulkan rasa tidak berdaya dan kehilangan kendali. Jika disimpulkan, traumatik adalah peristiwa belakangan yang itu mengagetkan atau biasanya konotasinya itu negatif, sehingga di dalam memori seorang individu peristiwa tersebut sangatlah menakutkan, sehingga yang seharusnya pada saat ini itu sesuatu yang hal biasa, bagi dia hal tersebut merupakan hal yang sangat menakutkan atau membahayakan. Selanjutnya, untuk konseling traumatik, yaitu proses membantu dari seorang profesional atau konselor terhadap konseli atau individu yang mengalami proses trauma. Nah, dengan pendekatan konseling yang aman dan suportif, sehingga seorang profesional tadi bisa membantu, bahkan meyakinkan terhadap individu atau konseli agar sedikit demi sedikit mengurangi rasa traumanya hingga sembuh. Demikian, selanjutnya lihat video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Monggo. Wah, gimana Mas? Gimana? Dari mana tadi? Oh ini Pak, saya dari rumah. Emang niatnya tujuannya mau ke sini. Begitu. Nah, kita kan belum kenal nih. Kalau boleh tahu namanya Masnya siapa? Sekalian izin saya catat ya buat daftar. Oh iya Pak, gak apa-apa. Nama saya Muhammad Doni Ardiansyah. Oke, dengan Mas Doni Ardiansyah ya. Izin saya catat ya. Mas Doni Ardiansyah. Sebelumnya, terima kasih banyak Mas Doni mau datang ke sini untuk menyampaikan apa yang Mas Doni rasakan. Tentunya, oh iya, sebelum sesi konseling ini dimulai, perlu dimengerti ya, bahwa kita melakukan sesi konseling itu bisa beberapa menit atau bahkan beberapa hari atau bulan, tergantung progres dari masalah dari Mas Doni atau progres dari keluhan dari Mas Doni. Kalau keluhannya alhamdulillah bisa lebih berkurang, maka sesi konseling bisa lebih cepat. Nah, untuk kontrak waktu itu tergantung kesepakatan dari kita Mas, dari Mas Doni sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Apakah nanti ada hari lanjutan 4 hari lagi, proses lanjutan 1 minggu lagi, itu tergantung kesepakatan kita nantinya. Dan juga perlu diketahui Mas Doni jangan sampai malu atau apa. Silahkan Mas Doni keluarkan semuanya, apa yang menjadi keluhan Mas Doni, apa yang Mas Doni rasakan, karena di dalam sesi konseling itu ada asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor itu wajib menjaga privasi dari Mas Doni. Jadi Mas Doni jangan khawatir, oke? Mohon maaf Pak, untuk kontrak jam sesi konselingnya saya gak bisa lama-lama karena bentar lagi saya ada keperluan.
Tujuannya saya ke sini untuk menceritakan sedikit rasa trauma saya yang saya alami selama ini saya alami. Oh begitu ya, jadi masnya masih ada kesibukan lain. Oke, nggak apa-apa. Gimana kalau misalkan sesi konseling pada hari ini belum selesai, tapi ya mudah-mudahan sudah selesai. Tapi kalau misalkan belum selesai, apakah Mas Doni setuju kalau 1 minggu lagi Mas Doni datang ke sini lagi untuk melanjutkan proses konseling? Oh iya Pak, boleh. Memangnya kalau boleh tahu, trauma apa yang Mas Doni rasakan? Jadi gini Pak, dulu itu saya pernah digigit anjing pas waktu saya kecil. Itu rasanya kok sampai sekarang itu ada ketika saya melihat anjing ada rasa takut yang sangat besar gitu Pak. Saya mau lari, sekujur badan itu gemeter. Itu rasanya sampai sekarang Pak. Oh, jadi Mas Doni dulu ketika kecil itu pernah digigit anjing. Terus tadi juga Mas Doni menyampaikan ke saya, setiap kali melihat anjing itu rasanya kayak seperti mau lari. Terus bahkan tadi Mas Doni juga merasakan sedikit gemetar dan lain-lain. Gitu kan ya Mas ya? Iya Pak, itu yang saya alami. Kalau boleh tahu, Mas Doni ini pernah nggak ketika melihat anjing, Mas Doni itu memberanikan diri gitu loh, kayak aku bisa gitu, pernah nggak? Atau gimana lah caranya Mas Doni untuk mengatasi rasa trauma atau rasa takut itu sendiri? Pernah nggak Mas Doni kayak gitu? Untuk selama ini saya masih belum ada keberanian Pak untuk melakukan hal tersebut. Juga kalau Mas sampai sekarang itu kalau lihat anjing masih ya seperti itu, ketakutan, ada rasa takut, gemeter seluruh sekujur badan gitu Pak. Oke, berarti Mas Doni tidak pernah mencoba sendiri ya, karena masih ada rasa takut yang tersimpan. Kalau gitu, saya mau menawarkan Mas. Ini ada satu obat, tapi bukan obat secara materi ya. Ada teori metode yang bernama prolonged exposure. Jadi prolonged exposure itu memaparkan suatu peristiwa trauma secara pelan-pelan dari yang paling jauh agar semakin mendekat atau semakin lama, dengan membiasakan diri bahwa itu tidak apa-apa. Secara singkatnya gitu. Karena Mas Doni itu trauma digigit anjing. Nah, untuk mengatasi memori itu agar terkikis secara perlahan, karena prolonged exposure, long panjang, exposure secara lumintu bahasa Jawa, secara terus menerus. Nah, mohon maaf tadi ada anak saya. Nah itu jadi gini, ada teman saya yang mempunyai pemeliharaan anjing. Nah di situ banyak sekali, bahkan semuanya anjingnya baik-baik, anjingnya imut-imut, anjingnya lucu-lucu. Nanti kalau masnya setuju, saya ajak masnya di sesi selanjutnya. Saya ajak ke pemeliharaan punya teman saya itu. Jadi agar memori Mas Doni itu berubah. Yang tadinya itu memori Mas Doni itu, wah semua anjing itu galak karena ada memori SD pernah gigit anjing. Jadi secara gak langsung otak Mas Doni atau memori Mas Doni itu menyimpan bahwa semua anjing itu menggigit, padahal tidak. Dengan Mas Doni saya ajak berkunjung di sini, di tempat pemeliharaan punya teman saya, di situ akan timbul baru memori di otak Mas Doni bahwa tidak semua anjing itu menggigit. Dengan begitu Mas Doni akan lebih rileks untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin tetangga depan rumahnya Mas Doni ada yang mempunyai anjing atau kerabatnya mempunyai anjing. Ketika Mas Doni bermain ke situ, Mas Doni tidak akan
terlalu takut atau bahkan tidak takut sama sekali dengan anjing, karena tidak semua anjing itu menggigit. Bagaimana Mas Doni? Mungkin boleh sih Pak. Apakah menarik? Iya, cuma agak sedikit takut, tapi saya nanti mungkin mulai belajar untuk damai dengan trauma saya lah. Lewat dari konsep tersebut. Oke, saya suka dengan sangat Mas Doni. Oke, selanjutnya apa ada yang mau dibahas? Mungkin cukup itu aja Pak. Cukup ya. Oke, jadi untuk sesi selanjutnya minggu depan nanti bisa dikonfirmasi di admin saya, jadwalnya jam berapa itu gampang lah, nanti biar diatur sama admin saya juga. Mas Doni kan ya sudah menyimpan nomor adminnya kan. Oke, nah setelah itu minggu depan kita jadwalkan jam berapa melalui admin, kita berangkat ke situ. Untuk itu sesi yang kedua. Gimana Mas? Boleh Pak. Kita lanjut ke sesi konseling selanjutnya. Iya, makasih. Cukup. Terima kasih Pak untuk sesi konseling hari ini. Oke, sama-sama. Pak.